Habis nonton video kali ini, teman-teman bisa bikin website company profile seperti ini. Dan tenang aja, gue mempersiapkan template supaya kalian bisa bikin websitenya jadi jauh lebih mudah seperti ini. Video ini cukup panjang, jadi kalau teman-teman mau maju mundur, silahkan, karena gue udah siapin chapter-chapternya. Daripada kelamaan, ayo kita let's go! Sebelum kita membuat sebuah website, setidaknya kita harus nyiapin 3 hal terlebih dahulu. Apa aja itu? Yang pertama, kita harus tahu mau bikin website apa, mulai dari namanya, tujuannya apa, jenisnya kayak gimana. Karena tanpa 3 hal tersebut, kita akan kehilangan arah mau bikin website seperti apa. Di video kali ini, seperti judul dan thumbnailnya, kita akan membuat sebuah website company profile yang bernama ihsantosolusi.com, yang tujuannya adalah menjelaskan tentang perusahaan tersebut. Yang kedua, setelah kita tahu tujuan dari websitenya apa, kita perlu mempersiapkan bagaimana tampilan website tersebut dan konten apa saja yang perlu ada dalam website kita. Nah, sebelum teman-teman bikin sebuah website, sebaiknya membuat sebuah sketsa atau istilah anak desainnya yaitu mockup, supaya sudah ada gambaran nih sebelumnya seperti apa tampilan website kita. Gue udah mempersiapkan mockup video tutorial kali ini. Nah, teman-teman juga bisa dapat akses mockupnya, caranya tinggal isi form yang ada di deskripsi di bawah ya linknya. Nanti gue akan kirim ke kalian dalam bentuk PPT ataupun Google Slide. Setelah kita tahu mau bikin website seperti apa, tampilannya gimana, selanjutnya kita harus memastikan bahwa website kita ini bisa diakses oleh orang-orang. Nah, supaya website kita bisa diakses orang, kita memerlukan yang namanya hosting dan juga domain. Apa itu? Biar lebih gampang gue analogikan aja kalau bisnis kita itu ada bisnis offline ya. Misalkan teman-teman bikin sebuah toko offline gitu ya. Nah, toko tersebut pasti berdiri pada sebuah lahan. Nah, lahannya itu punya spesifikasi kan, misalkan ukurannya 5x6. Terus selain ukuran bisa juga terkait dengan aksesibilitasnya ataupun juga status dari tanahnya. Nah, hosting itu juga kurang lebih sama. Intinya adalah tempat di mana kita menaruh website kita. Kalau tadi tanah itu ukuran, kalau di hosting juga ada istilahnya ukurannya nih. Misalkan 1 GB, 2 GB. Selain itu, di hosting ada juga tentang kapasitas. Seberapa banyak website kita bisa diakses dalam waktu 1 bulan. Dan masih banyak lagi spesifikasi yang kita perlu pertimbangkan ketika ingin memilih sebuah hosting. Nah, sekarang kita udah tahu apa itu hosting. Sekarang apa itu domain? Gampangnya gini. Kalau teman-teman bikin sebuah toko, pasti ada alamatnya kan. Misalkan di Jalan Kalibata Selatan nomor 4. Nah, itu jelas tuh spesifik di mana lokasinya. Nah, website itu juga sama. Jadi harus ada alamat spesifiknya. Kita mau datang kemana gitu. Kalau contoh di video kali ini, kita akan bikin sebuah website yang namanya domainnya adalah ihsantosolusi.com. Nah, teman-teman sekarang udah ngerti apa itu hosting dan juga domain. Selanjutnya, kita akan beli hosting dan domain untuk website yang akan kita buat kali ini. Untuk membeli sebuah domain dan hosting, itu banyak tempatnya. Cuma gue akan merekomendasikan yang memang gue pakai beberapa tahun terakhir, yaitu Niaga Hoster. Nah, ini adalah tampilan dari Niaga Hoster. Kenapa sih gue milih Niaga Hoster? Setidaknya ada 3 hal nih yang bikin gue milih Niaga Hoster. Yang pertama adalah produknya emang bagus. Dalam beberapa tahun terakhir gue pakai nggak pernah ada masalah yang serius gitu ya, sampai websitenya nggak bisa diakses. Yang kedua adalah customer service-nya oke banget. Kalau ada pertanyaan terkait berbagai macam hal terkait WordPress gitu ya, itu dibantu banget sama mereka. Mulai dari hal yang teknis ataupun hal-hal yang sifatnya pengetahuan umum terkait dengan WordPress. Dan yang ketiga adalah penawaran yang sangat menarik dari Niaga Hoster. Lihat aja nih di layar. Sekarang ada diskon 75% untuk paket website 3 tahun. Yang awalnya 3,6 juta menjadi sekitar 900 ribuan untuk 3 tahun itu. Atau hitungan kasarnya, teman-teman cuma butuh 1.000 per hari untuk bisa punya website selama 3 tahun. Oke, daripada kelamaan dan kehabisan promonya, mending kita langsung beli aja website di Niaga Hoster. Oke teman-teman, sekarang lihat guenya versi kecil aja, terus kita lanjut. Untuk bisa masuk ke Niaga Hoster, teman-teman bisa lewat link di bawah, terus kita pilih ke bawah sini, kita pilih paket supaya kita bisa dapat diskon. Sekarang kita pilih paket aja, kita ambil yang personal. Nah, di sini personalnya ada pilihan nih, mau berapa tahun gitu ya, mau setahun, sebulan, 3 tahun. Nah, kalau teman-teman mau dapat diskon yang paling besar 75 tahun, itu ambil yang 3 tahun. Tapi kita di 1 tahun aja dulu. Pilih yang ini, harganya masih masuk akal di 400 ribuan. Selanjutnya kita perlu masukin nih yang namanya domain tujuan kita. Nah, harusnya kan dimasukin ya nama ihsantosolusi.com. Tapi ini sebenarnya websitenya udah gue beli. Kita ganti dikit aja. Misalkan ihsantosolusis.com. Kita cek domainnya ada atau enggak. Nah, kalau masih ada akan seperti ini tampilannya. Kita tambahkan ke cart aja dulu. Setelah masuk ke dalam cart ada tampilan seperti ini, auto install WordPress, premium Komodo SSL. Kita skip aja dulu ya. Kita lanjutkan. Selanjutnya teman-teman tinggal milih nih mau pakai metode pembayaran seperti apa. Mau transfer, mau QRIS, Coinworks, e-wallet,
offline juga ada gitu ya, kartu kredit atau pakai PayPal. Nah, sebelum kalian melakukan check out ya, yang perlu kalian lakukan adalah nih, masukin kode kupon Ihsan10. Ini ada ekstra diskon 10% untuk teman-teman yang nonton video kali ini. Sebelum kita gunakan kode kuponnya, harga akhirnya adalah 464 karena ada pajak. Nah, kita klik gunakan. Setelah kita gunakan dan juga diterapkan, harga akhirnya menjadi 418.000 atau diskon sekitar 50 ribuan. Setelah kita dapat diskon tambahan lagi, tinggal klik masuk dan check out. Di sini teman-teman perlu register akun baru ya, supaya bisa dapat harga spesial tadi. Terus kita registernya ada banyak pilihan, mau pakai Google, Facebook, email, dan sejenisnya. Nah, kita kali ini contohnya pakai email saja ya. Dan di sini tinggal isi aja formnya pakai data diri kalian. Gue percepet ya. Setelah formnya diisi, klik daftar sekarang. Kalau kalian sudah daftar, sudah bisa check out. Klik check out sekarang. Nah, setelah selesai check out, teman-teman akan diarahin ke halaman ini terkait dengan pembayaran. Teman-teman juga akan dapat email terkait dengan detail pembayaran seperti ini. Jadi kalau lupa, tenang aja, akan masuk ke email kalian. Kita ambil contoh nih, kayak gini ya. Nanti dia akan kasih ada detail untuk terkait dengan pembayaran. Ketika teman-teman sudah melakukan pembayaran, selanjutnya teman-teman masuk nih ke bagian member area. Ini adalah tampilan dari dashboard user Niaga Hoster. Ketika teman-teman udah selesai bayar, ini nanti akan ada tulisan aktif, mungkin ditunggu sekian menit, nanti akan aktif sendiri. Terus ketika kita ingin menginstall website kita, caranya gampang banget. Tinggal masuk ke bagian sini. Ketika kita sudah masuk ke halaman ini, untuk install WordPress-nya, kita cukup masuk ke bagian sini. Install dan kelola WordPress. Kita klik aja install WordPress-nya. Ini fitur baru dari Niaga Hoster. Kita tinggal masukin mau di mana. Ini kan websitenya Ihsanto Solusi. Terus kita nggak pakai slash-slashan atau subdirectory gitu istilahnya. Di sini judulnya misalkan partner bisnis Anda. Deskripsinya apa? Bantu bisnis Anda tumbuh 10 kali, misalkan seperti itu. Nah, di sini nama adminnya siapa, terus passwordnya, terus ke emailnya yang mana. Oke, setelah diisi, diklik lanjutkan saja. Terus di sini ada plugin bawaan, mau pilih yang mana. Ini kita pilih yang dua ini, kelas editor boleh. Yang ini nggak terlalu penting sih, kita klik lanjutkan aja. Nah, tahap terakhir ada pilih tema bawaannya. Nah, tenang aja, tema bawaan ini sebenarnya kurang sesuai sama yang kita butuhkan. Cuma kita pilih asal aja, nanti kita bisa tambahin selanjutnya. Tahap terakhir, kita tinggal klik buat website WordPress. Kita tunggu. Ini adalah tampilan ketika teman-teman sudah berhasil menginstal WordPress di Niaga Hoster, teman-teman. Sekarang kita bisa cek website kita buka ya, Ihsanto Solusi. Nah, ini adalah website teman-teman. Tampilannya super duper standar, tapi tenang aja, kita akan buat tampilannya jadi jauh lebih menarik. Di bagian ini, kita akan membahas tentang bagaimana kita buat tampilannya standar seperti ini menjadi seperti mockup yang sudah disiapkan, tanpa coding sama sekali dengan WordPress ini. Jadi daripada kelamaan, kita langsung masuk ke dalam WordPress. Untuk bisa masuk ke WordPress, caranya tinggal /wp strip admin. Terus kita masukin ke login info yang kita udah punya tadi. Ini adalah tampilan dari dashboard WordPress kita. Nah, mungkin di awal-awal teman-teman akan bingung gitu ya, ini apa, sitekit, post, media, dan lain-lain. Kita bahas nanti aja. Yang kita fokusin sekarang adalah ubah tampilannya dulu dari yang standar jadi sesuai dengan mockup. Gimana caranya? Kita masuk ke bagian appearance atau tampilan. Di menu ini kita bisa menentukan tema. Kalau teman-teman tahu tema di HP gitu ya, jadi tampilannya ada tema tertentunya gitu ya. Nah, di sini adalah yang bawaan, kita nggak pakai ini, kita tambahin aja yang baru di add new. Di sini banyak tema-tema gratis yang bagus. Kita pilih Astra. Kenapa Astra? Karena salah satu tema yang paling cocok untuk pemula kayak kita semua gitu ya. Kita klik install aja dan ini gratis. Kita tunggu. Nah, ini sudah kita install, terus kita tinggal klik aktif aja. Sebelum kita aktifin temanya, mungkin kita ingat dulu ya, tampilan website kita tuh seperti apa. Tampilannya seperti ini ya. Terus ketika kita klik activate, nah ini sudah aktif website kita. Yang website ini, tampilannya kita bisa refresh. Nah, tampilnya berubah kan, tapi mungkin teman-teman nanya, kok tampilannya justru jadi lebih jelek gitu, karena nggak ada tadi warna ornamen hijau-hijau stabilo, tapi malah super duper standar. Tenang aja teman-teman, kita akan menginstall yang namanya template. Balik lagi ke dashboard, ke bagian appearance. Tadi kan ini tema ya, kita akan pilih ke ini, Astra Options. Di sini kita bisa klik Astra Options. Nah, di sini ada yang namanya
install importer plugin gitu ya. Ada template-template yang sudah disediakan oleh Astra, jadi kita tinggal install aja, terus kita tinggal pilih mau yang mana templatenya, dan udah langsung jadi. Kita langsung aja klik install. Nah, ketika kita sudah selesai install, kita akan masuk ke halaman ini, dan saya nyalain ini ya, kursornya supaya lebih gampang kelihatan. Terus kita tinggal klik aja nih, build your website. Sini ada 3 pilihan, kita pakai yang tengah, Elementor. Kenapa? Karena sekali lagi ini cocok untuk teman-teman yang baru mulai. Di sini teman-teman bisa milih banyak banget template-template yang sudah disediakan oleh Astra. Di sini ada yang premium, tapi kita fokus ke yang gratisan aja. Kita pilih agensi sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, di sini ada banyak pilihannya. Cuma kita akan masukin yang ini karena dia gratis, padahal lebih besar. Ini sih cuma premium. Kita pilih yang ini aja. Nah, di sini kita bisa mau masukin logo atau enggak, kita skip aja dulu. Terus kita mau ganti ini warnanya apa? Ini kan warnanya lebih ke kuning-kuning gitu ya. Kita bisa ganti warnanya jadi sesuai preferensi kita. Misalkan biru. Oke, misalkan ini udah oke birunya. Fontnya mau pakai apa? Terus continue aja. Terus ini ada kayak mau diisinya. Kita pilih semuanya aja. Terus submit and build my website. Nah, dengan sekali klik ini kita akan bisa punya tampilan website yang jauh lebih bagus. Kita klik submit build and website. Kemudian kita tunggu aja prosesnya. Nah, ini adalah tampilan ketika kita sudah selesai menginstall template-nya. Kita cuma butuh 57 detik untuk selesain install template-nya gitu ya. Kita bahkan tadi dikasih konfeti dan dikasih congratulations sama si pemilik dari Astra. Selanjutnya, kita tinggal refresh aja nih website kita. Tampilannya kan sekarang masih kayak gini. Kita refresh ya, klik. Nah, tampilannya udah berubah sesuai dengan template yang barusan kita install. Oke, sekarang kita udah punya tampilan website yang jauh lebih baik. Tapi sebelum kita mulai merubah tampilan website tersebut menjadi tampilan sesuai dengan template kita yang udah ada dari awal, kita harus paham dulu nih yang namanya struktur pada sebuah website. Gue akan menggunakan PowerPoint supaya teman-teman di sini bisa lebih gampang paham nih gimana sih struktur sebuah website. Sebelum kita masuk ke PowerPoint, kita harus tahu dulu nih website kita sebenarnya isinya apa aja. Nah, per sekarang setidaknya ada 4 halaman yaitu home, service, about, dan juga kontak. Apa kaitannya dengan struktur sebuah website? Jadi kita coba klik aja service misalkan. Nah, kalau teman-teman lihat di sini URL-nya atau alamatnya itu berubah jadi isansantosolusi.com/service. Kalau kita cek about juga kurang lebih sama. Kalau kita visualisasiin pada PowerPoint kurang lebih akan seperti ini. Jadi ada halaman utamanya itu home biasanya. Terus di bawahnya itu akan ada halaman-halaman lain, misalkan service, about, dan kontak. Contoh website ini adalah contoh sebuah company profile yang sangat sederhana. Ketika teman-teman nanti buat untuk teman-teman sendiri, itu tentu aja nggak akan sesimpel ini gitu. Teman-teman akan nambah lebih banyak halaman. Entah teman-teman nambahin secara horizontal gitu ya, misalkan nambahin di sini ada produk ataupun testimoni, ataupun secara vertikal. Nah, kalau vertikal itu dia akan menjelaskan tentang sebuah halaman secara spesifik. Misalkan di service ada jasa pembuatan website, ada jasa campaign, digital marketing, seperti itu. Sekarang kalian udah tahu secara umum apa itu struktur pada sebuah website. Sekarang kita lanjut ke bagian apa itu struktur pada sebuah halaman website. Gue udah nyiapin slide yang menjelaskan secara umum kayak apa sih struktur pada sebuah halaman. Ini kurang lebih gambarannya. Yang bingung akan gue jelasin satu-satu. Yang pertama adalah halaman. Ini adalah sebuah halaman, ibaratnya kalau kita sambil buka website kita, ini halaman about us, ya kan? Dari atas sampai bawah. Tapi sebenarnya sebuah halaman itu dibagi menjadi bagian-bagian tertentu. Bagian-bagian ini ada pakem-pakemnya gitu. Nah, bagian pertama adalah section. Intinya adalah section membagi sebuah halaman secara vertikal, atas bawah gitu ya. Kita balik ke PowerPoint lagi dan gue tadi udah screen capture untuk halaman ini. Kalau kita balik ke gambar awal, itu kelihatan ya pembagian halaman secara vertikal 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 section kayak gitu. Nah, kita balik ke halaman ini, kita bisa tanda ini masing-masing section. Pertama ini section tentang about us, terus tentang core value, terus ini tentang testimoni, sama tentang call to action gitu ya. Sebenarnya ada satu lagi cuma nggak ke capture. Itu section. Yang kedua, kalau tadi ini vertikal, kalau tadi vertikal berarti horizontal yang keduanya. Pembagian halaman dengan horizontal itu istilahnya kolom. Kita langsung cek aja di halaman website kita, halaman about. Nah, kalau di sini kita bisa lihat yang bagian atasnya, si about us itu cuma punya satu kolom. Karena tulisannya cuma about us. Tapi yang di bawah ini, yang core value, kita bisa lihat dia punya 2 kolom. Karena ada satu untuk kolom gambar, satu lagi untuk kolom tulisan gitu ya. Untuk yang bawahnya juga ada 2 kolom untuk bagian sini, karena dibagi 2 gitu ya. Terus yang ini ada 1 kolom doang. Terus yang ini gimana? Kalau ini ada 2 kolom, untuk gambar sama untuk tulisan.
Itu kolom, udah gampang lah ya. Dan yang terakhir adalah baris atau row. Kalau teman-teman lihat di sini, mungkin teman-teman aware kalau di dalam sebuah kolom ada baris-baris lain. Ada pembagian secara vertikal lagi. Nah, pembagian secara vertikal dalam satu section itu istilahnya row ataupun baris. Nah, di section 1 ini mungkin teman-teman mikir, cuma satu baris nih, tapi sebenarnya ini ada dua. Jadi ada ornamen yang kayak gini, biru-biru, itu di baris 1, terus tulisan about us-nya di baris 2. Terus untuk di section 2, ini kita bisa lihat di kolom 1 cuma ada satu baris karena gambar doang. Tapi di kolom yang keduanya, ini ada beberapa baris. Itu ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 baris. Nah, sekarang teman-teman udah paham tentang apa itu struktur website dan juga struktur pada sebuah halaman. Sekarang kita udah siap nih untuk membuat halaman website sesuai dengan desain yang sudah kita sediakan. Oke, sekarang kita udah balik ke website kita. Langkah pertama yang perlu kita lakukan ketika ingin merubah tampilan website seperti ini adalah kita masuk ke dashboard dulu dan kita terus memasukkan file-file yang sudah kita miliki sebelumnya. Kali lagi mau ngingetin kalau kalian mau, nanti gue kirimin file-filenya, tinggal isi formnya ada di bawah ya. Kita masuk ke bagian media. Jadi di media ini intinya adalah tempat di mana kita mau naruh aset ataupun file-file yang akan kita tampilkan di website kita. Kita pilih add new. Nah, di sini kita tinggal drag and drop aja, alias kita pilih nih aset-asetnya. Ini kan ada banyak ya, ada puluhan. Kita tinggal masukin aja ke sini. Kita tunggu sampai dia selesai ke-upload semua. Nah, sekarang semua aset kita ataupun file-file ini udah berhasil kita upload. Langkah selanjutnya adalah kita masuk ke halaman yang pengen kita edit dulu. Mau halaman mana? Kita akan nyoba edit halaman home dulu, karena itu yang paling penting. Nah, ketika udah sampai home, kita pengen edit kan, itu cara gampang banget, tinggal klik Edit with Elementor. Nah, ini adalah tampilan Elementor. Elementor ini ngebantu kamu ngedit tampilan website tanpa kode sama sekali. Bisa dibilang ini adalah backbone ataupun tulang punggung dari website kamu. Jadi kalau teman-teman udah biasa pakai Canva dan sejenisnya, ini nih ada kayak elemen-elemen atau sesuatu yang bisa dimasukin ke dalam halaman website kita. Misalkan heading ataupun judul, terus tulisan, gambar, video, button, dan jenisnya. Ini ada banyak banget pilihannya. Kita nggak akan nyoba satu-satu, cuma kita akan menggunakan yang sesuai dengan template yang sudah kita punya. Sebelum kita ngedit kontennya, sebenarnya ada hal yang penting banget nih. Ketika kita pilih salah satu elemen yang pengen dipakai, misalkan tulisan heading ini ya, ini kan heading. Nah, di sini ada 3 istilah, content, style, dan juga advance. Kalau konten ya sesuai dengan namanya, mau isinya apa. Misalkan kalau ini heading, berarti kan tulisannya apa. Kalau style ini lebih ke tampilannya. Tampilannya misalkan dari warna putih, teman-teman mau ganti warna merah bisa gitu. Di sini di bagian text color, tipografi untuk fontnya dan sejenisnya gitu ya. Sedangkan kalau di advance itu lebih ke banyak hal sih. Nah, di sini ada banyak banget. Yang pertama misalkan margin ataupun padding, itu menjelaskan jarak kosong gitu ya. Kalau teman-teman lihat ada jarak kosong, itu adalah margin ataupun padding. Terus di sini ada positionnya, terus ada juga efeknya, misalkan mau dikasih animasi, transformnya bentuknya kayak gimana, atau dikasih masking, responsif, apakah dia muncul atau enggak di desktop, backgroundnya apa, dan sejenisnya. Intinya ada banyak banget di bagian advance. Kita nggak akan detailin di sini, kita akan lebih learning by doing aja. Kita mau tampilannya seperti template kita, dan kita akan menyesuaikan perlahan-lahan. Yuk, daripada kelamaan, kita buka template yang udah disediain. Kita pengen bikin halaman paling atas kita dari yang kayak gini, jadi kayak gini. Gimana caranya? Oke, biar tampilan lebih enak, ini kita kecilin aja ya. Karena kan ini cuma untuk kopas-kopas konten, sedangkan ini adalah inti dari tutorialnya. Oke, ini di close aja. Yang pertama kali kita lakukan adalah, ini kan sectionnya ini ya, section 1 nih. Kita pengen ubah jadi belakangnya putih. Gimana caranya? Caranya gini, masuk ke style, terus ini kan ada gambarnya, kita hapus aja. Nah, setelah dihapus, tampilannya jadi warna hitam. Kenapa? Kok masih hitam? Karena di sini masih ada istilah background overlay atau kayak layer di atas gambar gitu. Caranya kita hilangin aja dari warna hitam jadi putih. Tenang aja, nggak apa-apa, ini tulisannya hilang. Selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah nambahin kolom. Karena kalau teman-teman lihat di sini kan kolomnya cuma 1 ya. Cara ngeliat kolomnya cuma 1 itu lihat aja di sebelah sini, diklik. Nah, dia tuh cuma ada 1. Cara untuk nambahin kolom gampang banget, tinggal klik kanan, add new column.
Untuk section 1 ini udah kebagi seperti yang ada di gambar sini. Selanjutnya, kita pengen ganti kontennya. Ini headingnya, ini kan masih pakai tulisan lama, digital design bla bla bla. Kita ganti aja pakai tulisan ini, kembangkan bisnis bla bla bla. Nah, di sini kita gantinya di konten, jangan di advance. Kopas aja di bagian sini, tulisannya langsung berubah. Di sini warnanya hitam, merah, kita ubah jadi hitam. Masuk ke style, text color-nya diganti, ilangin, jadi warna hitam maksudnya. Terus samaan. Terus di sini kan ada tulisannya ya. Ini tulisannya tadi putih, kita kopas dulu di sini. Terus konten secara konten udah bener, tapi karena warna putih jadi nggak kelihatan. Di style, text color-nya atau tulisan warnanya itu kita ganti dari putih menjadi hitam. Terus kalau kamu lihat ini aneh nih, kenapa kok dia di pojok kanan gitu ya, pojok kanan bawah ini kemungkinan ada di paddingnya. Nah kalau teman-teman lihat ada angka 85 kan, ini kalau kita nolin dia akan naik gitu. Jadi padding itu ada kayak space kosong, begitu pula dengan yang sebelah kirinya. Left-nya kita nolin, udah bagus kan, tapi mungkin masih terlalu mepet gitu ya dengan tulisan atasnya. Nah di situ kita bisa kasih padding lagi tadi, akan kita mau nambahinnya 20 aja. Nah ini kan jadi lebih rapi. Ini mungkin di headingnya, nah mungkin headingnya kalau dilihat-lihat kegedean ya ukurannya, kita ganti aja di bagian, kita pilih headingnya tadi, terus di bagian tipografi kita bisa edit nih ukurannya berapa, misalkan 36 atau 48 gitu ya. Nah ini bagus. Terus bagian terakhir yaitu tulisan partner terpercaya bisnis Anda, ini belum ada. Caranya gampang banget nambahin teks baru. Kita bisa dari sini masukin teks editor gitu ya, di drag and drop aja. Terus kita kopas aja. Kita kopas di bagian sebelah kiri sini. Nah, udah muncul tulisan partner terpercaya bisnis Anda. Sekarang udah setengah jalan. Gimana caranya kita nambahin yang gambarnya? Nah, untuk gambar itu gampang. Kita pilih elemen, terus ya udah masukin image. Nah, di image ini kita pilih nih konten ataupun gambar yang kita inginkan. Nah, ini alasan kenapa kita masukin gambarnya itu di awal, karena biar lebih gampang gitu. Nah, ini Mbak yang ini kita insert media, muncul deh. Sama sebenarnya ada satu hal yang kurang yaitu button. Nah, di sini kan bukan button ya, kita delete aja karena nggak relevan. Kita balik lagi ke bagian elemen, terus kita cari button ini, kita taruh aja drag and drop, jatuhin, terus ganti nih. Ini kan tulisannya melesat sekarang, ya udah kita ganti aja di teksnya ini melesat sekarang, atau ya di kopas juga bisa. Nah linknya ini kita kosongin dulu aja, jadi nanti ketika ada orang ngeklik itu nggak kemana-mana. Ini kan warnanya biru kita pengennya, nah ini putih, gimana caranya? Masukin ke style, terus kita masuk ke bagian background gitu ya. Backgroundnya itu kita mau ganti warna apa? Di color sini kita ganti jadi warna biru. Nah, ini kita nggak mau warnanya kayak gini ya, biasa aja. Terus tulisannya nggak mungkin kayak gini dong, kita ganti warna putih. Nah, misalkan kayak gitu ya. Kita sekarang udah punya button. Nah, mungkin sama satu hal yang bisa kita edit lagi dari tampilannya yaitu rounded. Di sini kan lancip banget, ini rounded. Kita bisa ganti di bagian mana? Di bagian sini, border radius. Misalkan 50. Nah, itu terlalu rounded, kita ubah 20 misalkan, atau 10. Dengan buttonnya 10, ini udah sesuai dengan selera kita. Walaupun warna birunya mungkin beda ya. Nah, kurang lebih udah jadi nih section pertama kita ya. Dari yang awalnya tadi gambar orang banyak-banyak, sekarang udah sesuai dengan template yang sudah kita buat dari awal. Kalau teman-teman mau ngecek, caranya gampang, tinggal di-update aja dulu, ya kan? Di-save ibaratnya. Terus kita buka aja websitenya, isansantosolusi.com. Nah, ini udah jauh lebih bagus daripada sebelumnya. Karena yang sebelumnya kan kurang relevan dengan bisnis kita. Oke, kita lanjut ke bagian selanjutnya ya, ke section selanjutnya. Kita scroll ke bawah aja. Nah, kalau kita lihat di section kita kedua, itu kan sebenarnya tentang siapa aja sih klien kita sebelumnya. Kalau di sini kan tentang hire us for ataupun lebih ke jasanya, itu nggak sesuai dengan website kita sebenarnya. Nah untuk kayak gini sebenarnya kita hapus aja, kita hapus satu row gitu ya, inner section atau row-nya itu kita hapus. Nah kalau di sini kan sebelumnya hire for us, kalau di punya kita telah dipercaya gitu. Nah di sini kita bisa kopas ataupun tulis telah dipercaya. Nah, kalau di sini itu kan kolomnya masih satu, sedangkan di sini kita butuh 2 kolom, tapi yang sebelah kanannya itu berupa image carousel. Nanti gue jelasin. Nah, untuk nambah satu kolom sama caranya, edit kolom, add to kolom. Nah, di bagian sini, ini kan kalau kalian lihat di sebelah kanan ya, telah dipercayanya itu cuma sedikit gitu ya. Sedangkan gambarnya itu justru lebih banyak. Itu bisa kita adjust atau sesuaikan caranya. Di bagian sini, di bagian kolomnya. Di bagian kolomnya kita masukin aja berapa persentase dari kolom yang kiri. Misalkan di sini 20%. Ya udah kita masukin aja 20. Nah, kalau ini kan kepotong berarti harus ada yang disesuaikan.
ukuran tulisannya. Misalkan kita tulis 36 atau 28 supaya nggak kepotong gitu ya. Nah, di sini adalah bagian untuk gambarnya. Untuk gambarnya biar lebih enak daripada harus masukin satu-satu, kita bisa masukin pakai yang namanya image carousel. Nah, ini namanya general image carousel, kita masukin aja gitu ya. Nah, di sini carousel itu bisa kayak kasih beberapa gambar gitu ya. Kayak kalau kamu di Instagram carousel kan geser-geser gitu. Di sini kita tinggal pilih aja mau logo-logo GAWT ini. Oke. GAWT. Oke. Terus create new gallery, terus insert gallery. Nah, muncul kan GAW-nya, tapi di sini T-nya nggak kelihatan. Untuk munculin T-nya, teman-teman tinggal slide to show-nya. Karena ini ada 4, ya udah 4. Nanti dia akan langsung muncul gitu. Jadi kita udah bisa dapat section kedua gitu ya. Telah dipercayanya udah aman nih. Section 1 aman, section 2 aman. Sebenarnya ada satu yang kurang, yaitu ini nih. Ini kan dia di atas ya, nggak sejajar dengan si GAWT-nya. Ini kita bisa adjust atau sesuaikan di bagian kolom. Nah, teman-teman tinggal klik aja nih bagian kolom, terus ada istilahnya vertical align. Nah, di vertical align itu kita bisa sesuaikan, mau dia default tuh secara umum di atas, ini kita bisa taruh di tengah gitu ya, biar sejajar, atau di bawah gitu ya. Gitu. Karena kita ini mau sama GAWT gitu, kita middle, terus kita coba update, kita mau lihat di live-nya seperti apa, di website aslinya kayak gimana. Ini website asli kita, ini kan tulisannya masih hire for us. Kita refresh saja. Nah, udah berubah jadi telah dipercaya. Oke, kita udah selesai bikin section kedua. Next, kita akan bikin tentang layanan kami. Kalau teman-teman lihat di sini kan sectionnya jauh banget ya, beda ya secara layoutnya. Ini about us kayak gini, sedangkan layanan kami kayak gini. Ya udah, daripada susah, kita bisa kok hapus section yang udah ada nih. Klik X, delete section. Nah, teman-teman ketika ingin bikin sebuah section baru, tinggal klik yang ini aja, add section. Nah, oke, kita udah dapet section baru. Selanjutnya, kita pengen bikin layanan kami kayak gini, berarti kita perlu masukin apa? Pertama adalah judul atau heading, terus di sini ada row atau inner section, ada 2 gitu ya. Terus kolomnya juga ada 2. Berarti pertama heading kita masukin ke sini. Nanti dulu aja kontennya kita ganti belakangan, terus masukin inner section. Nah, di inner section ini kita bisa ubah jadi 2. Ini kan udah 2 ya. Nah, selanjutnya kita kalau mau bikin kayak gini, ini kan sama semua ya, ada 4 teman-teman. Kita cuma bikin satu dulu kontennya, karena nanti kalau kita udah jadi satu nih, misalkan si website development udah jadi, kita tinggal kopas aja. Jadi prosesnya jadi jauh lebih cepat gitu. Oke, sekarang kita bikin dulu nih yang bagian website development. Kalau teman-teman lihat di sini kan ada gambar, tulisan sama tulisan lagi. Berarti di bagian sini di kolom yang ini kita bisa tinggal masukin aja. Pertama kan gambar, terus heading. Kita biarin dulu aja kayak gini ya teman-teman. Terus sama tulisannya yang text editor. Oke, pertama gambar dulu. Kita pilih gambar yang udah diupload, ya kan? Gambarnya kayak gini, berarti yang ini. Nah, ukurannya ini kalau dimasukin mungkin agak terlalu besar. Nanti bisa kita edit, kita custom gitu, misalkan mau berapa? Misalkan 128. Nah, ini ukurannya lumayan pas lah. Terus tulisannya kita ganti website development ya. Ingat sebelah kiri sini. Terus tulisan yang ini kita kopas lagi aja. Untuk bagian selanjutnya itu gampang banget teman-teman, tinggal duplicate aja. Jadi satu kolom ini kita duplicate, klik kanan, duplicate. Nah, ini kan udah langsung ya. Tapi kan kalau ini website development, ini UI UX design, ini bisa kita hapus aja gitu. Kita hapus, langsung layoutnya sama, kontennya tinggal diganti. Ini akan lama kalau gue urutin semua, jadi gue percepat aja. Sekarang kita udah punya yang sama. Sekarang gimana cara bikin atas bawah? Cara atas bawah ini yang kita duplicate tadi kan kolom, yang ini adalah intersection-nya atau row-nya. Tinggal duplicate. Jadi kan layoutnya udah mirip nih sama kayak yang di sini. Cuma kita harus ganti dulu kontennya dan akan gue percepat. Sekarang konten kita udah sesuai dengan template yang udah disediakan sebelumnya ya. Paling tinggal ganti judul ini aja, layanan kami.
Mungkin yang pernah kita lakukan adalah penyesuaian tulisannya, ukurannya ya. Kalau di sini ukurannya adalah 28, berarti ya udah di sini kita 28-in lagi aja. Tipografi, size-nya kita ganti 28. Oke, terus kita bikin di tengah. Sip, ini seakan-akan udah selesai ya, tapi ada satu hal yang mungkin teman-teman masih ada yang kurang gitu, yaitu latar belakangnya. Di sini kan latar belakangnya sama ya dengan yang sebelumnya. Sedangkan lebih baik kalau teman-teman bikin tuh kontennya kontras antara satu section dengan section lainnya. Misalkan ini putih, abu-abu, kalau bisa ya ini putih lagi. Gimana cara bikin ini belakangnya putih? Caranya masuk ke style, backgroundnya kita ganti aja background type-nya jadi warna putih. Nah, ini kan udah jadi warna putih. Sesimpel itu teman-teman. Terus tahapan selanjutnya untuk mempercantik section ini adalah kita ubah jadi ada kayak kotak tapi rounded gitu ya. Itu apa sih yang diedit? Nah, dieditnya itu di bagian kolom. Jadi kolomnya itu kita kasih background dan kita buat rounded. Caranya di style, background type-nya kita bikin aja nih warnanya. Kita ambil random aja misalkan ini. Harusnya sama dengan yang ini ya. Terus kita masukin ke border radiusnya dibuat misalkan 50. Nah, itu kan jadi rounded tapi mungkin terlalu rounded ya kalau 50. Kita ubah jadi 25 misalkan. Nah, cakep. Terus kalau menurut teman-teman di sini masih terlalu mepet gitu ya antara kotak dengan konten yang ada di dalam, kita bisa masuk ke bagian advance. Nah, di sini kita masukin padding. Fungsi padding tuh seperti ini teman-teman. Coba saya masukin 10 atau mungkin 500 kelihatan atau 50. Nah, teman-teman bisa lihat kan ada jarak antara sebelah kiri gitu ya, batas dengan kontennya. Nah, itu fungsi padding. Bedanya padding sama margin, ini akan kelihatan banget kalau saya masukin juga. Nah, jadi kalau margin itu menambah di luar si pembatas kolomnya ini, sedangkan padding tuh di dalamnya kayak gitu, kurang lebih ya. Oke, kita balikin aja ke 25 tadi. Udah pas kayaknya. Nah, kalau teman-teman mau kanan kiri atas bawahnya beda-beda, tinggal klik ini aja. Cuma kita buat samain aja semua gitu ya. Nah, untuk bagian yang lainnya, itu sama persis prosesnya, jadi akan gue percepat. Nah, ini udah jadi, tapi sebenarnya dari awal kita bisa selesain dulu nih di satu yang kolom ini, baru kita kopas-kopasin, tadi gue skip. Selanjutnya kita perlu ngasih margin. Kenapa? Karena ini kan masih ada jarak ya. Kita coba marginnya masukin di 15. Nah, kemudian untuk semua bagian sininya juga kita tambah 15 ya, dan gue percepat. Oke, udah selesai semua. Tampilannya jadi jauh lebih rapi. Oke, bagian layanan kami udah selesai. Kita masuk ke bagian selanjutnya, yaitu bagian pencapaian kami. Nah, bagian pencapaian kami ini sebenarnya mirip banget, prosesnya kayak telah dipercaya gitu ya. Karena ada tulisan, ya kan, ini heading, terus tulisan, sama tulisan-tulisan kayak pencapaiannya apa aja gitu. Jadi kita tinggal kopas aja section yang ini, duplicate gitu kan. Terus kita bisa langsung turunin ke bawah. Nah, untuk warna kan selang-seling ya, sama ya. Dari tulisan telah dipercaya, kita ganti aja langsung pencapaian kami. Terus di bagian bawahnya kita tinggal masukin text editor sesuai dengan tulisan yang di sini. Kita kopas kontennya. Jadi sebenarnya itu. Terus yang kita perlu lakukan adalah hapus dulu nih gambarnya karena kan ini tulisan ya. Kita hapus, delete. Terus supaya kita bisa masukin angka-angka ini, kita perlu masukin inner section. Kenapa? Karena di sini kan ada 4 kolom ya ibaratnya. Jadi nanti kita bikin 4 kolom. Tapi sebelum kita bikin 4 kolom, kita perlu masukin satu elemen yang butuh nih. Supaya kita bisa bikin tulisan begini. Namanya adalah counter. Nah, counter itu jadi kayak ngitung. Nah, kayak gitu, 0 sampai 100. Jadi setiap ada orang yang nge-load website kita akan bergerak angkanya seperti itu. Kalau ini kan ada 100 plus kan. Berarti nanti di bagian sini kita tinggal tambahin aja nih. Prefix itu karakter di sebelum angka, suffix itu setelah angka. Jadi kan 100 lebih berarti 100 plus. Nah, kayak gini. Terus cool number-nya kita ganti aja pakai ini. Bisnis tumbuh atau kliennya gitu. Ada berapa sih kliennya? Ada 100 lebih. Untuk masukin angkanya, teman-teman masukinnya di sini. Namanya ya maksudnya. Dari cool number jadi bisnis tumbuh. Oke. Kurang lebih itu aja. Nah, sekarang kita tinggal duplicate aja. Duplicate. Geser. Tadi apa nih? 100 plus website didesain, tinggal kopas aja. Nah,
atau duplikatnya langsung di kolomnya, itu juga bisa. Duplikat, nah langsung nambahkan kolomnya 100 miliar yang di-spend, yang ditayangkan ya. Iklannya berapa? 100 miliar iklan dibelanjakan. Terus bikin satu kolom lagi. Duplicate. Kita ganti juta kunjungan dari 10 jadi 10 juta kunjungan. Seperti itu. Nah, sekarang selanjutnya yang perlu kita perhatikan adalah jarak nih tulisannya. Ini kan kejauhan ya. Caranya kita pilih aja di bagian sini. Terus ke style, ke tipografinya. Yang di title-nya ini. Terus line height-nya kita pilih AM, tulis 1,5. Nah, itu kan jaraknya jadi jauh lebih bagus ya. Ini juga style, title, terus tipografi, EM 1,5. Gitu. Sekarang jadi jauh lebih rapih tulisan dari title kita. Kita sekarang udah punya pencapaian kami gitu ya. Cuma ini kan kurang rapih, kita buat supaya dia tuh sejajar gitu sama tulisan yang ini. Cara gimana? Caranya vertical line, terus middle. Gitu. Terus dari semuanya ini, di intersection-nya, kita buat middle juga. Vertical line, middle. Nah, sekarang udah rapi. Setelah section yang ini udah selesai, kita masuk ke section selanjutnya yaitu portofolio. Kalau teman-teman lihat ini kan layoutnya sama persis ya. Apakah sebaiknya kita duplicate? Jawabannya enggak. Karena kan nanti ini tinggal kita kopas, jadi mendingan kita bikin section baru aja. Sama, tinggal klik add section, terus masukin ini section tadi. Terus juga masukin heading di atasnya. Nah, sini kita ganti dulu aja di depan portofolio. Oke, selanjutnya ketika kita pengen bikin gambar yang kayak gini, mungkin teman-teman mikir, oh pakai image. Tapi sebenarnya supaya kita mau ada tulisan di atas gambar gitu ya, kita bisa pakai cara yang lain. Nah, cara yang lainnya itu adalah masukin heading ke sini. Terus kita masukin lagi text editornya. Nah, triknya adalah kalau gambar kan berarti di atasnya. Kalau ini kita di belakangnya gitu, gambarnya ada di belakang dari tulisan. Gimana caranya? Caranya adalah kita jadikan gambar tersebut sebagai sebuah background. Kita pilih kolomnya. Kolom si bla 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 ini website PT Tesla Indo Cipta. Kita pilih kolomnya, terus style. Kalau tadi pakai warna, kita ganti aja gambarnya. Gambarnya udah ada, yang bawahnya ada item-itemnya gitu ya. Terus insert media. Nah, udah jadi tampilannya kayak gini. Sekarang yang perlu kita lakukan adalah supaya tampilannya lebih rapi. Gimana caranya? Pertama kita ganti dulu warnanya jadi warna putih. Terus yang ini juga. Sekaligus kita kecilin tulisannya ya. Terlalu besar. Kita kasih 24. Terus yang ini kita kecilin juga. 16. Nah, ini udah pas. Selanjutnya, supaya ini posisinya bisa di bawah gini adalah kasih apa? Kasih yang namanya padding tadi. Kita coba kasih padding berapa? 60. Kita kasih paddingnya di bagian kolomnya ya. Di advance, padding. Kita jangan masukin, kita matiin ini ya. Kasih 200 misalkan. Ini kan kelihatan kayak gini. Nah, ini juga udah oke. Terus di kanan di kirinya kita perlu kasih 30 supaya nggak mentok tulisannya ya. Nah, atau mungkin terlalu mentok 20 terus kanannya juga 20. Jadi kalau kepanjangan dia turun ke bawah, tapi ini kebanyakan di 0 aja. Oke. Kita udah dapat kurang lebih gambarannya kayak gimana. Sekarang tinggal kopas kontennya aja. Salah. Kontennya adalah di sini, ingat. Terus juga tulisannya. Ini bisa di zoom sih. Ya. Di kontennya kita kopas. Oke. Udah jadi tampilannya seperti yang ada di sini ya, kurang lebih. Selain itu, yang perlu kita lakukan adalah, nah tadi kan kita skip nih, kita kasihlah margin supaya ada jarak antar
konten-konten ini. Mungkin 30 kegedean, kita kasih 20 gitu ya. Nah, selanjutnya untuk di konten yang lainnya gitu ya, di portofolio ini itu sama persis tahapannya. Jadi akan gue percepat karena sama persis. Oke, sekarang udah jadi ya, udah berubah tampilannya semua, tapi ada satu hal yang perlu kita perhatikan, yaitu nih, gambarnya kan ini tengah dan pas gitu ya, sedangkan ini agak offset gitu. Caranya gampang, kita tinggal bagi ke kolom tadi, di bagian style, background, ini ada position kan, nah position ini default, itu di pojok kiri, kalau nggak salah pojok kiri atas. Jadi kalau kita mau agak ke tengah dan secara vertikal juga di tengah, jadi center-center. Nah, tampilannya sekarang udah sama semua dan mirip nih dengan template yang udah kita buat. Oke, kita udah punya ya sekarang portofolio. Paling tinggal ini aja dikecilin, tadi ukurannya 28 ya. Oke, sama nih, kita udah punya section yang lebih lengkap lagi. Next, ke section selanjutnya. Selanjutnya yang perlu kita buat adalah testimonials ya, seperti ini. Yang kita perlukan adalah pertama tentu aja new section, terus kita ambil elemen, bukan pakai headline biasa ya. Kalau ini kayak bikin 3 sebenarnya ada lebih cepat. Pertama kita masukin dulu heading untuk bagian atas, tulisan atas gitu ya. Terus ada nama elemen yang namanya testimonials. Nah, kita tinggal masukin lagi aja. Nah, di sini pertama yang judulnya ini ya. Si Santos bla bla tumbuh 10 kali, kita kopas dulu. Terus langsung ganti aja ukurannya jadi kayak biasa di 28 ya teman-teman. 28, terus kita tengahin. Terus untuk kontennya sendiri kita ambil yang ini, yang panjangnya. Terus di elemen tadi itu ada tulisan kontennya, jadi kita tinggal kopas aja gitu. Terus untuk gambarnya kita ganti ya, dari namanya Jondu jadi Ahmad Abrori gitu. Namanya di name sini kita ganti Ahmad Abrori. Dari desainer kita ubah jadi PT atau penulis gitu-gitu. Terus ganti orangnya, foto orangnya. Masukin di library kita yang udah kita sediain di awal. Kita pilih yang gambarnya ini, sepertinya belum masuk ya. Kita ambil aja dari yang ada gitu ya. Misalkan ini namanya Ahmad Abrori, insert. Udah. Kita udah selesai bagian testimoni, cuma tentu aja kita harus menyesuaikan sectionnya supaya lebih rapih ya, teman-teman. Jadi di section ini kita pilih lagi, kita ganti, ini kan tadi warnanya abu-abu, ini harusnya putih ya, nanti kita ganti, ini warnanya udah pas abu-abu, coba biar lebih rapi kita kasih margin. Marginnya kita kasih 40 misalkan. 40 di atas, terus 40 di bawah. Oke. Udah jadi, ini portofolio kita balik dulu sebentar. Kita ganti warnanya jadi warna putih. Oke, di section ini kita pilih warna putih tadi. Masuk ke style. Terus color warna putih. Oke, udah selesai jadi warna putih. Selanjutnya, kita udah selesai di testimoni, portofolio gitu ya. Selanjutnya kita masuk ke section terakhir, yaitu section hubungi kami. Nah, di sini kan ada dua hal ya. Ini gua zoom out dulu. Jadi ada bagian kontaknya gitu, tulisan, dan sebelah kanannya bagian map. Nah, gimana caranya buatnya? Pertama tentu aja kita buat add new section dulu. Add new section, terus kita bikin yang dua ya strukturnya. Jadi di kanan dan kiri. Oke, udah jadi new sectionnya. Nah, ketika udah selesai sectionnya, kita bagi. Nah, kan lihat ada putih dan map. Nah, di sini ada bagian yang hubungi kaminya, terus ini bagian map. Terus selanjutnya yang kita perlu lakukan adalah kita lihat dulu nih butuh apa aja. Oh, ini heading, ini teks, terus di sini ada tulisan kayak gitu. Berarti heading kita masukin dulu, terus masukin teks editor. Terus di sini ini kan ada 4 kayak gini, sama kayak sebelumnya. Caranya adalah intersection kita masukin di bawah. Nah, dari sini kita bisa masukin lagi. Nah, ketika intersectionnya udah ada, selanjutnya kita scroll ke bawah. Kita daripada bikin, ini kan ada icon ya, kita bisa pakai yang namanya icon box. Nah, di icon box ini, kita tinggal masukin aja nih logonya. Logonya kan di sini Instagram ya. Pertama Instagram, kalau nggak Instagram di sini.
Terus kita pilih aja Instagram. Ada gitu logonya. Insert. Nah, tulisannya udah kayak gini. Tapi kita pengennya itu tulisannya di sebelah kiri ya. Berarti misalkan namanya Isanto Solusi .com gitu ya. Ini kita hapus aja karena kita butuh yang nama IG-nya doang. Terus klik yang left karena kita pengen di left gitu ya. Terus kita ganti aja ininya jadi H6 biar lebih gampang. H5 oke lah. Nah ini udah jadi untuk yang Instagram. Oke, selanjutnya kita masukin yang lainnya. Caranya sama persis ya, tinggal diduplikat dan kita ganti ikonnya aja. Kalau tadi pakai Instagram, ini LinkedIn, YouTube, dan juga WhatsApp. Jadi gue percepat aja ya. Sekarang untuk icon-iconnya itu udah kita ganti ya. Tinggal ganti tulisan yang di sini. Kita kopas di PowerPoint kita. Terus juga untuk tulisan di sininya kita kopas lagi. Oke. Dah, selesai untuk bagian sebelah kirinya ya. Cuma sebelum itu kita ganti aja dulu stylenya. Kita ganti warna putih. Nah, yang terakhir yang perlu kita masukin adalah elemen maps. Karena kan kita pengen masukin alamat titik usaha kita di mana gitu. Pilih elemen, ke elemen lagi, terus Google Maps. Oke. Nah, ini tinggal dimasukin aja lokasinya mau mana. Kalau ini kan London Eye ya. Kalau kita misalkan ganti aja misalkan di Grand Indonesia. Kita cari ya Grand Indonesia. Indonesia ada nggak? Nah, Grand Indonesia ada kan. Tapi mungkin kalau kayak gini kejauhan. Kita bisa zoom nih supaya kayak lebih kelihatan deket alamatnya. Nah, sekarang kita udah selesai untuk bikin section kontak. Tapi terakhir kita kasih padding aja untuk bagian atas dan bawahnya ya. Biar lebih rapi. Bottom. Oke, udah selesai. Untuk section-section bawaan sebelumnya kita hapus aja karena kan itu nggak relevan dengan konten kita ya. Kita hapus lagi. Terus gimana selanjutnya? Selanjutnya adalah kita update. Selanjutnya kita coba refresh halaman kita. Oke. Nah, tampilannya udah berubah gitu ya. Udah mirip-mirip dengan yang udah kita buat sebelumnya di template ini gitu. Jadi kita udah punya satu halaman dari awalnya template bawaan gitu ya, udah berubah jadi sesuai dengan template yang kita inginkan gitu teman-teman. Nah, selanjutnya yang perlu kita lakukan sebenarnya adalah untuk bagian atas dan bawahnya. Ini kan masih kayak gini ya, masih tulisannya putih, terus bawahnya juga masih kayak ada gini-gini, itu akan kita ubah. Kita lanjut ke bagian header dan footer. Nah, teman-teman, ketika teman-teman mau edit header dan footer, yang teman-teman perlukan adalah masuk ke dalam bagian dashboard lagi, terus masuk ke appearance dan customize. Ini adalah tampilan website kita kan. Nah, ini pengen kita ganti nih. Ini kan sebenarnya transparent header. Kalau di gambar sebelumnya itu ada gambar gitu, jadi kelihatan bagus. Tapi karena kalau black ininya putih dan putih di atas putih akan jadi jelek. Jadi akan kita ganti. Gimana caranya? Kita langsung aja ke bagian header builder gitu ya. Dari sini, terus header builder. Nah, di header builder ini ini kan tulisan transparent header ya. Kita klik di sini, terus kita ganti aja di bagian desain. Nah, di bagian desain ini kita bisa ganti backgroundnya mau yang mana, kita coba aja biru muda. Nah, langsung kelihatan kan tulisannya. Jadi sebenarnya tadi itu ada menunya, tapi karena dia warna putih, jadi dia nggak kelihatan kayak gitu. Terus kita mau ganti warnanya juga bisa gitu. Misalkan yang aktif itu justru yang warna putih, kita ganti aja. Misalkan yang home yang tidak sedang dipilih itu warnanya hitam, terus yang aktif justru yang berwarna putih. Nah, supaya terlihat kontras. Nah, untuk menunya udah selesai, selanjutnya kita pengen ganti nih logonya. Ini kan logo bawaan ya. Ini tulisannya logo Ipsum, kita bisa ganti. Kalau mau cepat adalah kita ganti pakai nama website kita, yaitu isantosolusi.com. Nah, tapi ukurannya kan masih kurang pas ya. Kita masuk ke desain, terus title font size-nya dari 35, karena kegedean, kita ganti aja misalkan jadi 14. Terus warnanya kita ganti jadi warna putih biar kontras gitu. Kita udah ganti logonya pakai nama websitenya. Mungkin tambahin lebih dikit, 24
kegedean 18, mungkin 18 yang pas ya. Oke, ini udah selesai. Terus get quote-nya ini kita belum tahu nih mau seperti apa, kita hapus aja bisa gitu. Jadi sekarang kita udah punya logo yang sesuai, terus juga halaman-halamannya. Oke, untuk header udah oke. Sekarang kita masuk ke bagian footer. Footernya, kalau kita lihat ini kan seperti ini ya. Ini sebenarnya ada tulisan logo dan lain-lain. Alamatnya kita ganti aja. Caranya gimana? Caranya kalau tadi kan header builder, kalau ini ada footer builder. Kurang lebih sama ya cara prosesnya. Kita bisa edit yang di sini-sini gitu ya. Ini kita copyright bla bla bla, kita biarin aja. Widgetnya ini paling yang akan kita adjust. Caranya gampang, tinggal diklik aja bagian widget satunya gitu ya. Terus kita ganti gitu ya. Ini kan ada tulisan alamatnya. Kita bisa ganti misalkan tadi Grand Indonesia. Nomor 8 Jakarta Pusat misalkan seperti itu. Itu aja, udah kita ganti. Sama di sini ada logo. Nah, logonya kan masih sama yang tadi ya. Kita ganti aja. Nah, logonya tadi udah di remove, kita tambahin aja tadi heading paling. Headingnya adalah isantosolusi.com. Oke. Terus kita ukurannya sesuaiin aja jadi H6 gitu misalkan. Terus kita naikin tulisannya gitu. Oke, udah jadi untuk bagian footernya. Nah, footernya di sini kan ada footer, ada sosial. Nah, sosialnya ini kita bisa ganti nih linknya. Ini kan ada Twitter, ya udah nanti kalau ada Twitter, ada link Twitter teman-teman, misalkan Isanto Solusi, twitter/isantosolusi.com gitu, tinggal dimasukin aja linknya. Terus kalau udah oke, tinggal di save aja seperti itu. Tapi karena kita belum ada, kita take out aja lah. Oke. Sekarang kita coba publish gitu. Publish, terus kita refresh. Nah, sekarang kita udah selesai bikin satu halaman company profile ya teman-teman. Untuk halaman selanjutnya, prosesnya kurang lebih sama semua gitu ya. Service, about, dan kontaknya itu prosesnya sama. Teman-teman bisa mengulangi proses yang ada di halaman home ini gitu ya. Kurang lebih logikanya sama gitu untuk bikin halaman-halaman yang seperti ini. Sekarang kita udah selesai bikin satu halaman untuk website company profile kita. Tapi gue perlu selesai di sini supaya nggak makin kepanjangan. Karena kalau ditambahin lagi mungkin bisa sampai 3 jam atau 4 jam gitu ya untuk video ini. Tapi kalau video ini lebih dari 500 like, gue akan bikinin di part 2-nya gue akan menjelaskan masing-masing halaman gitu ya. Dari about, service, dan juga kontak. Jadi, thank you teman-teman udah mau nonton sampai di sini. Kalau ada pertanyaan terkait dengan tutorial ini, bisa langsung nanya aja, akan gue usahakan untuk menjawab. Atau kalau teman-teman mau ada pertanyaan terkait gimana cara proses pembelinya atau kode kuponnya, bisa langsung WA, karena ada di bawah juga linknya. Sampai sini aja, tonton video lainnya kalau kamu pengen belajar lebih banyak terkait dengan WordPress. Bye!